经知晓了真相，你的病才刚好，不要太勉强了。你不死，这怎么可能？或许半真半假，不过刚刚嫩了点儿。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 150. Dan untuk episode kali ini ya, masih berada di kebun obat untuklah mengulik seluruh masalah yang ada. Dan saat ini ya, dalangnya telah diketahui, yaitu Istana Roh Surgawi Selatan yang menjadi penyebabnya perang kuno guys. Dan Qinan berjanji kepada teman-temannya, terutama kepada Xian Miao, kalau dia akanlah menghancurkan Istana Surgawi Selatan ya. Ya, karena dia adalah MC utama, sudah pasti akan terjadi. Oke lah kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu, mereka berniat untuklah menuntaskan kebencian yang berada di dalam kebun obat. Di dalam proses tersebut, Xian Miao meminta kepada Murong, jika memang dia tidak mampu, janganlah dipaksakan, karena dia baru saja pulih. Serta dia berkata di dalam hatinya, meminta kepada ayah dan ibunya untuklah menyudahi kebencian ini. Bawalah seluruh keluarga kebun obat untuklah beristirahat dengan tenang, karena dia telah mengetahui dalang dibalik kejadian semua ini. Dan dia berjanji akan membalaskan semua dendam keluarganya. Sesingkatnya, mereka pun akhirnya berhasil untuk melenyapkan kebencian tersebut. Membuat tanah yang dulunya gosong, kini kembali menjadi seperti semula dan tumbuhlah beberapa pohon guys. Namun ya setelah dari semua itu, mereka juga mulai terlihat begitu lelah. Energi mereka terkuras habis. Terutama untuk Murong, dia yang baru saja pulih, kini terlihat begitu sangatlah lemah. Tetapi ya Murong berkata dirinya baik-baik saja. Dia mengaku ya lebih baik hidup seperti ini daripada dia melalui hidup seperti sebelum-sebelumnya. Intinya ya Murong inginlah hidup dengan begitu bebas meski dia harus mendapati beberapa luka ya. Lalu datanglah tetua Lingmu dengan tergesa-gesa memberitahu kalau tetua He lagi-lagi bertindak di luar dugaan. Dan kali ini ya tetua He bukan lagi orang yang mereka kenal. Sebab dia telah mengurung semua orang. Bahkan ya mencoba untuklah menghasut dirinya untuk bekerja sama. Jadi ya dia meminta untuklah cepat-cepat pergi dari sini sekarang juga. Tetapi ya raut wajah dari Xian Miao, Qinan dan Murong langsunglah tertawa kecil. Tampaknya tetua Lingmu terlambat untuk memberitahunya guys. Karena tetua He sudah berhasil dituntaskan oleh mereka. Ditambah ya, untuk permasalahan utama, yaitu kebencian dari tanah kebun obat, juga berhasil diselesaikan. Dan Xian Miao memberitahunya, untuk saat ini ya, dia tidak perlu lagi khawatir. Semuanya sudahlah diselesaikan. Mendengar itu ya, tetua Lingmu tampak tidak begitu percaya. Sembari melihat di sekeliling, memang benar tidak adanya kejanggalan. Dan dia berkata, baguslah kalau begitu. Dan sesingkatnya lagi, Xian Miao, Qinan, dan Murong membawa tetua Lingmu ke hadapannya tuanmu. Dan dia bersedia untuklah mengucapkan sumpah kalau semua perkataan dia sebelumnya itu adalah kebenaran. Entah apa yang diucapkan oleh tetua Lingmu, karena ya tiba-tiba kita berpindah ke sini. Kagak tahu permasalahannya, udah gitu kagak tahu apa yang diucapkan oleh tetua Lingmu. Tetapi ya tampaknya pembicaraan ini begitu sangatlah serius. Dikarenakan ya tempat ini telah dihadiri beberapa tetua agung. Dan karena tuanmu telah mendengar semua ucapan dari tetua Lingmu, bahkan dia bersedia untuklah mengucapkan sumpah, berarti kemungkinan terbesar semua perkataannya itu adalah kebenaran.
Jika memang itu benar adanya, maka akan sangatlah mengejutkan. Tetapi ya, salah satu tetua yang bernama Dikun langsung membuka suara. Kalau pembicaraan ini sama sekali tidak membuatnya takut. Justru yang membuat dia takut adalah tindakan dari tuanmu, karena ini bisa saja memicu sebuah peperangan. Tetapi tuanmu juga tidaklah peduli seberapa misteriusnya permasalahan ini. Jika itu memang benar, maka dia haruslah mengembalikan kebenaran pada dunia ini. Apa sih sebenarnya yang diucapin? Kalau kayak begini ya, masalahnya cuma abu-abu guys. Kita kagak tahu permasalahannya apa. Apakah ini bersangkutan dengan istana roh surgawi selatan? Kemungkinan sih bisa iya, bisa tidak. Namun tetap saja Dikun tidaklah terima. Apakah tuanmu mengerti apa yang disebut dengan kebenaran? Jika mereka mencoba untuk mengungkapkannya, bukan konsekuensi sajalah yang mereka tanggung, tetapi bisa saja menjadi pembantaian bagi keluargamu, dan tuanmu tetap tidak peduli dengan konsekuensi tersebut. Kebenaran haruslah diungkapkan. Perdebatan ini malah menjadi semakin memanas. Dikun yang tidak terima kalau kebenaran ini diungkapkan kepada seluruh orang, maka konsekuensinya akanlah semakin besar. Memang enak, dia sebagai ketua berbicara itu sangatlah mudah dan memerintahkan seluruh anggotanya untuk berada di garis terdepan. Sedangkan dia ya tetaplah duduk berada di kursinya. Memang benar sih, rata-rata kalau ketua ataupun raja pasti belakangan ya. Dan dia menekankan jangan berpikir kalau dia dapat menyembunyikan semua ini kepada semua orang. Kalau faktanya, kultivasi dia ini telah turun setengah langkah. Mendengar itu ya, semua tetua agung yang berada di sana tampaklah begitu terkejut. Bagaimana bisa posisi ketua bisa berada di bawah mereka? Bahkan ya, kultivasi dari tuanmu sudah tidak bisa ditingkatkan guys. Intinya dia mengalami penghambatan ya. Dan rumornya kalau tuanmu ini telah diracuni oleh seseorang. Tetapi ya sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya. Jadi ya untuk Dikun meminta kepada tuanmu kalau dia haruslah berpikir dengan begitu jernih dan mempertimbangkan semua keputusannya. Karena untuk posisi dia sekarang tidak akan bisa menanggung apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, jika dia masih memaksakannya, kemungkinan terbesar kalau keluargamu hanya akan dihancurkan olehnya. Lantas, tuanmu mengembalikan. Menurutnya, apa yang haruslah mereka lakukan saat ini? Siapa sangka jawaban dari Dikun, sudah saatnya tuanmu turun posisi dan digantikan dirinya sebagai ketua yang baru. Mendengar itu, tetua ke-6 langsunglah memarahi Dikun karena dia sudah begitu sangatlah keterlaluan dan ini disebut sebagai pemberontakan. Tetapi ya, Dikun merasa kalau dirinya sudah sangatlah pantas. Dan dia mempertanyakan kepada semua tetua apakah ada yang keberatan dengan semua ini. Dan Kinan menjawab dia sangatlah keberatan. Tetapi yang dipertanyakan ini adalah para tetua guys. Mereka memiliki suara yang penting. Sedangkan Kinan siapa gitu loh. Dan Dikun langsunglah menyerang karena dia telah ikut campur dalam permasalahan ini. Namun ya, Kinan langsung mengeluarkan ranahnya yang berada di ranah Kaisar Bela Diri, membuat semua tetua di sana langsunglah terkejut. Bagaimana bisa pria yang begitu sangatlah muda berada di ranah Kaisar Bela Diri? Namun ya tetap saja di matanya Dikun, meski ranah kultivasi dia begitu tinggi, pasti dia memiliki pengalaman yang sangatlah sedikit. Dan Kinan membalas, seharusnya mereka sudah tahu tentang nama serta identitasnya, kalau dia juga telah mewarisi rahasia surga. Dan jika dia berniat untuk menghabisi nyawanya ataupun menyentuh keluargamu, maka dia tidak keberatan untuklah menemaninya bermain.
Dan secara tiba-tiba ya, sikap dari Dikun malah menjadi membaik. Dia langsung mempertanyakan kepada Kinan, dengan kultivasi dia seperti sekarang ya, sudah pasti dia telah membayar harga yang begitu sangatlah mahal. Kira-kira siapa saja yang telah dia korbankan? Wah, ini mah bukan sikap membaik ya, tetapi malah semakin parah. Perkataannya malah seperti sarkas. Dan dia memberitahu kalau permasalahan ini sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Mengapa dia haruslah menyakiti dirinya sendiri untuk berurusan dengan mereka, guys? Dan Kinan tahu betul, saat ini Dikun mencari aman. Dia pun langsunglah mengejeknya, padahal dia ini adalah tetua agung pertama dari istana Mu. Tetapi sekarang dia malah terlihat seperti orang biasa yang sedanglah ketakutan kepada pihak lawannya. Mendengar ini membuat Dikun sungguh tersinggung dan dia langsunglah mengeluarkan sangkar burung yang berisikan Murong dan Xian Miao Miao. Dia juga menekankan dirinya tidaklah peduli dengan nyawa mereka berdua. Jika mereka berdua inginlah selamat, maka menyerahlah sekarang. Dan ini juga berlaku kepada Tuan Mu. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 已经知晓了真相，你的病才刚好，不要太勉强了。你不死！这怎么可能？或许半真半假，不过刚刚也嫩了点儿。